Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, tak henti-hentinya Pak Guru mengajak kepada kalian semua, mari bersama-sama kita menjaga kesehatan serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk materi kelas 4 sekolah dasar untuk tema 4 subtema 1. Nah, kita akan belajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan video penjelasan berikut ini. Anak-anak, kalian bisa mengambil buku pulpena kalian sebagai pendamping dalam belajar. Nah, setelah itu silakan kalian buka halaman 20. Pak Guru akan menjelaskan materi tentang memberi pendapat tentang isi cerita pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di video sebelumnya kalian telah belajar tentang apa itu yang dikatakan dengan mengulas isi buku sastra. Yang di dalamnya kalian diminta untuk mengulas isi, mencari data dari buku tersebut, mencari manfaat dari buku tersebut, serta kelebihan dan kekurangan pada buku tersebut. Nah, sekarang mari bersama-sama kita belajar tentang bagaimana cara memberi pendapat yang baik dalam sebuah cerita. Nah, caranya adalah agar kita bisa memberi pendapat yang baik terhadap sebuah cerita. Yang pertama, kita perlu membaca cerita dengan cermat, termasuk dalam dialog antar tokoh. Jadi kita perlu membaca teks-teks dan dialog dalam cerita tersebut dengan cermat. Kemudian yang kedua, carilah paragraf yang memuat masalah atau pertentangan ataupun perdebatan. Jadi dalam kita membaca sebuah cerita, kita perlu mencari sebuah paragraf dalam cerita tersebut yang berisi konflik, masalah. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebuah bahan untuk kita memberikan sebuah pendapat. Kemudian carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik dalam cerita tersebut. Jadi kita perlu mencari sebab asal mula mengapa terjadinya masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, coba kita cari bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Atau kata lain, kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jika sudah mengetahui serta dapat memberi pendapat terhadap perilaku tokoh, konflik dalam cerita, kemudian setelah itu kita dapat menentukan inti dari cerita tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba membaca buku yang ada di halaman 20. Ayo berlatih menjelaskan tokoh dan konflik dalam suatu cerita. Liburan Arya di kampung halaman. Liburan sekolah telah tiba. Arya bersama kedua orang tuanya pergi berlibur ke kampung halaman mereka di Madura dan Jawa Timur. Ya, mereka sedang berlibur di daerah Madura, Jawa Timur. Sesampainya di sana, Arya melihat sekumpulan orang sedang berkumpul di sepetak sawah. Arya dan keluarganya pun lantas menuju sawah tersebut untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ternyata orang-orang itu sedang menyaksikan perlombaan karapan sapi. Karapan sapi merupakan olahraga tradisional khas Pulau Madura. Arya baru pertama kali melihat perlombaan karapan sapi tersebut. Oleh karena itu, ia pun bertanya kepada ayahnya tentang karapan sapi. Kemudian, ayah Arya menjelaskan semua hal tentang karapan sapi kepada Arya dengan senang hati. Arya pun mendengar penjelasan ayahnya dengan sungguh-sungguh.
Karapan sapi merupakan sebuah perlombaan yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat Madura setelah panen padi atau tembakau. Perlombaan ini biasanya dimainkan oleh seorang joki. Joki adalah orang yang mengendalikan pergerakan sapi. Joki mengendalikan pergerakan sapi menggunakan kereta kayu. Kereta kayu tersebut diikatkan pada 2 ekor sapi. Sapi-sapi tersebut bertugas untuk menarik kereta kayu yang dikendarai oleh joki. Perlombaan karapan sapi diawali dengan mengarak sapi-sapi mengelilingi area pertandingan. Arakan-arakan sapi tersebut diiringi oleh musik gamelan khas Madura. Saat perlombaan dimulai, joki harus berdiri sambil memegang tali untuk mengendalikan sapi. Para joki karapan sapi ini harus terampil dalam mengendalikan sapi agar sapi yang dapat berlari kencang, tetapi tidak keluar jalur pacu. Peraturan perlombaan ini cukup sederhana. Siapa yang mencapai garis akhir terlebih dahulu tanpa terjatuh dan keluar jalur pacu akan menjadi pemenangnya. Selama perlombaan karapan sapi berlangsung, banyak pengunjung yang memadati area perlombaan. Perlombaan karapan sapi ini cukup menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya menarik perhatian masyarakat Madura saja, perlombaan karapan sapi juga telah menarik perhatian masyarakat dari luar Madura, bahkan dari luar negeri. Wah, sungguh mengagumkan. Oke, anak-anak, kita telah membaca teks yang berjudul Liburan Arya di Kampung Halaman. Nah, sebagai tugas, coba kalian kerjakan 3 soal dari cerita yang tadi Pak Guru bacakan, atau kalian bisa membuka buku paket halaman 21. Nah, anak-anak, kalian tadi telah belajar tentang materi pada bahasa Indonesia. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa mempermudah kalian serta menemani kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.